Oke, baik. Senang berjumpa bersama kita semua pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana kita memanfaatkan, yaitu efek spesial, bagaimana untuk menganimasikan objek-objek. Di sini khususnya yaitu objek dari orang ya. Nah, jadi di sini sebelum kita mulai saya akan memberikan beberapa hal, tentunya prosedur-prosedur ataupun kaidah-kaidah agar proses di dalam penganimasian sebuah objek dapat berjalan lancar ya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan special effect yaitu metode mass move nanti. Nanti di awal akan saya ulangi kembali bagaimana merangkainya dari awal hingga proses penganimasian terhadap objek. Di sini saya menggunakan yaitu untuk manusia ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini saya sudah membuat beberapa orang. Kemudian di sini saya sudah juga membuat sebuah jalur dengan menggunakan yang namanya prinsip mass move seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini. Saya akan menarik range time-nya. Kita bisa lihat ya. Nah, di sini dia berjalan ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya orang-orang ini ramai-ramai berjalan, ada 5 orang mengikuti yang namanya jalur yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Jadi kelebihan dari yang namanya metode ini, dia memang sudah ada jalur di mana objek-objek nanti yang akan dianimasikan mengikuti pola atau arus dari jalur yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya play seperti ini dia. Tadi menggunakan frame ya. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi pada dasarnya proses penganimasian dengan mass move ini juga itu menambah kesan realistis ya terhadap yang namanya proses simulasi modeling penganimasian seperti itu. Nah, menambah yang namanya harmoni juga ya ketika kita nanti sudah membuat yang namanya sebuah project kompleks seperti itu. Project yang terdiri dari berbagai macam elemen, tentunya akan didukung dengan proses penganimasian objek-objek tertentu akan menambah value ya dari project tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat di sini ada yang namanya beberapa proses titik, kemudian ada kelebaran juga. Nah, jadi kenapa orang-orang ini bisa berjalan ya sesuai dengan jalannya, sesuai dengan jalur? Itu dikarenakan memang pada dasarnya itu mereka berada pada yang namanya range ataupun lebar dari jalan ini, tidak keluar ya sedikit pun dari jalan ini. Nah, itu berbicara tentang yang namanya head weight. Nah, jadi contoh nih, misalnya ini kan semuanya ini masuk ada di kawasan jalan ini. Kalau misalnya saya kecilkan, nah kita bisa lihat nih, misalnya saya perkecil, nah apa yang terjadi? Kita bisa lihat, nah orang yang berada di dalam padnya saja yang berjalan, sedangkan yang di luar itu tidak ikut berjalan. Nah, berarti pelajaran yang dapat dipahami pada kesempatan malam hari ini untuk proses penganimasian menggunakan mass move itu adalah objek-objek yang dapat dianimasikan adalah objek-objek yang berada itu di dalam yang namanya jalur atau path width yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini nampak ya jelas ya dari hasil pembuktian yang saya perlihatkan, demonstrasikan barusan seperti itu. Jadi pastikan nanti ketika objek-objek yang akan dianimasikan dengan menggunakan mass move itu usahakan semuanya ya berada di dalam yang namanya cakupan ya, cakupan dari jalur tersebut. Nah, kalau dia memang berada di dalam kan seperti ini, semuanya ikut berjalan sesuai dengan jalur yang kita buat seperti itu ya. Nah, di sini juga ada settingan kedua yaitu car object. Nah, car object ini kan berarti dia lebih bekerja itu ketika kita nanti meletakkan yang namanya objek kendaraan atau mobil. Ya, tetapi kalau pada dasarnya untuk di human manusia tidak terlalu berpengaruh ya. Ini contoh saya naikkan kecepatannya. Ketika saya jalankan manual tidak terlalu berpengaruh ya karena ini objek human, lebih nanti berpengaruh ketika penempatan objek mobil ya. Jadi mungkin sampai sejauh ini buat teman-teman semua bisa dipahami. Nah, saya akan mengulangi proses demonstrasi bagaimana kita mengkalibrasi yang namanya proses visual effect untuk penganimasian dengan menggunakan mass move. Ya, itu nanti ada 2 langkah ya. Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan yang namanya itu jenis orangnya.
Ya, jenis orangnya itu adalah yang kita cari nanti yang tipe walk atau berjalan. Nah, dia kok tipe berjalan, kita bisa lihat di sini dia adalah berjalan di tempat. Nanti ada indikatornya ya. Nah, kemudian yang kedua kita harus nanti menyiapkan yang namanya jalurnya ini. Nah, jalurnya ini akan aktif ketika kita masuk ke dalam proses yang namanya perekaman frame animasi. Nah, kita sama-sama boleh lihat ya. Ini saya batalkan dulu, kita akan mengulangi tahap-tahap kita ya. Oke, jadi di sini ada beberapa tipe orang, ini saya buang dulu deh ya. Ini saya buang dulu. Nah, setelah berjalan kita nanti ke sini. Bisa masuk ke sini ya. Jadi kita nanti bisa masuk ke sini dalam yang namanya proses objek. Nah, di objek kita pilih nanti people and animals. Jadi setelah kita pilih people and animals, kita klik kiri sekali, kemudian kita masuk ke dalam slot select object. Nah, di dalam select object di sini banyak karakter library ya, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, kita cari yang namanya tipenya yang itu yang berjalan ya. Ada beberapa etnis di sini, suku ya. Di sini saya mengambil contoh, misalnya ini kan tadi yang saya kasih contoh ya, Man African satu world. Nah, di sini kan kita harus cari yang namanya tipenya yang berjalan ya, ada ekstensi belakangnya world. Nah, di sini kan ada beberapa yang tipenya world ya. Ini juga Man African yang pakai jas, kemudian ini juga. Nah, jadi harus tipe yang berjalan ya, sebab kalau dia tipenya nggak berjalan, itu hanya sebagai figur atau pajangan di view tertentu. Jadi kita juga harus tahu ya fungsi-fungsi dari karakter ini. Jadi yang bisa nanti dijalankan di dalam sebuah frame special effect di dalam penganimasian, khususnya Mas Move, itu dengan tipe yang namanya walk. Nah, saya pilih dulu yang tipe walk ini ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, di sini sudah ada satu orang ya, tipe berjalan walk. Ini saya putar sedikit supaya nampak jelas. Nah, ini sudah ada ya, tipe satu orang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, langkahnya kita membuat orangnya dulu kan. Nah, sini saya membuat tuh beberapa orang ya, supaya bisa kelihatan gitu ya. Jadi kita gandakan dulu dengan tahan, kita pilih dulu tadi move object, kemudian pilih objeknya sembari tahan alternate, kemudian digeser. Ya, ini adalah langkah untuk menggandakan objek. Nah, saya buat dulu 3 orang seperti ini. Nah, setelah ini selesai, nah, katakanlah ini adalah objek yang akan kita animasikan, 3 orang ini. Tahap selanjutnya ya, itu kita masuk ke dalam tahap yang namanya menu movie. Nah, di menu movie ini kita akan nanti buat dulu ya beberapa scene baru seperti itu ya. Ini saya buang dulu deh ya, atau saya masuk yang kedua, kita buat record baru deh. Nah, jadi di sini kan udah ada record baru. Nah, di sini ada record baru. Saya ulangi kembali. Kemudian kita bisa tekan menu record. Nah, jadi kita di sini bisa atur ya. Kita take dulu beberapa kali. Bebas. Di sini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Nah, saya ambil sini ada 3 take. Kemudian setelah tadi tahap pertama kita menyediakan orang, kemudian masuk ke menu movie, ya, kemudian kita ambil beberapa kali take sebagai bantuan frame, kita back. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam menu yang namanya di point to flight throw, kita masuk ke new effect. Nah, di dalam new effect ini ada banyak efek ya yang bisa akan dipakai nanti di dalam proses penganimasian. Nanti di sini ada kayak word, ada beberapa pengaturan dari apa ya, background ataupun hal-hal yang lebih mendetail di seperti visual effect yang lain. Kemudian ada juga cuaca, jadi bisa disesuaikan nanti ya.
kemudian dengan juga untuk penganimasian, baik pergerakan atau pencahayaan, kemudian efek kamera, dan beberapa hal lainnya ya di sini seperti style, kemudian artistik, kemudian ada sketch ya atau sketsa. Nah, di sini kita kebetulan untuk khusus di efek ini kita menggunakan dari objek. Nah, yang seperti saya katakan di awal kita menggunakan yang namanya mask move. Ya, kita pilih mask move ini, kan ada nampak di sini ada jalur packnya, kemudian ada banyak orang. Nah, kemudian setelah kita pilih di sini akan bakal nambah satu menu baru ya, namanya mask move. Kemudian kita tekan menu edit yang lambang pensil ini. Nah, di sini kita akan proses pembuatan jalurnya seperti itu. Nah, proses pembuatan jalurnya ya. Nah, seperti ini saya buatkan secara sederhana saja. Nah, di sini otomatis nanti ada titik awal ya. Di sini berbicara add pad. Nah, di sini ada titik awal, kita klik kiri. Nah, kemudian kita mau geser kemana? Contoh seperti ini ya, saya buat ya. Ini titik pertama, titik kedua saya buat lurus di sini. Nah, kalau untuk membengkok-bengkokkannya, di sini kan nggak ada untuk kelanjutannya kan, bingung kan? Kita tahan kontrol. Nah, maka akan dibuat titik baru gitu untuk titik ketiga dan selanjutnya. Nah, saya buat agak sedikit bengkok seperti ini, agak ke kiri atas. Nah, saya luruskan lagi. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Nah, itu untuk pembuatan yang namanya jalur atau add pad seperti itu, ataupun mau ditambah pun bisa juga ya, tapi ini tidak usah. Nah, di sini sekarang kalau sudah ada selesai seperti ini jalurnya, nah ini kan yang saya bilang tadi, gitu. Jadi untuk membuat orang-orang ini supaya berjalan pada jalur mass move ini, orang-orang tersebut itu harus berada di dalam yang namanya jalur tersebut. Ini kan karena cuma satu orang yang berada di cakupan jalur, maka satu orang yang akan mendapatkan proses penganimasian menggunakan metode mass move ini. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tambahkan pad width-nya ya, untuk lebar padnya ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bang, itu kenapa ketika kita besarkan kali dia kok ada warna merah gitu? Iya, jadi ada juga batas maksimal ya, karena kita ada tekongan, kecuali lurus tadi tidak ada masalah ya. Ini karena ada tekongan, jadi kalau dia misalnya sudah merah, itu adalah batas toleransi. Itu tidak bisa, seperti itu ibaratnya jalurnya bertabrakan, seperti itu. Nah, jadi ada batas ambang batas maksimum juga ya. Nah, kita buat seperti ini aja. Nah, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sudah seperti ini kan semuanya sudah berada di dalam pad, otomatis pasti semuanya itu berjalan. Nah, gampang ya. Nah, jadi mungkin nanti proses untuk penganimasian ini nanti ya kita buat di dalam yang namanya ketika nanti kita udah ada objek kompleks, katakanlah sebuah halaman, apartemen, gedung, ataupun juga taman dan sebagainya, objek pelengkap untuk animasi dari orang ini sangat diperlukan ya untuk mensimulasikan sebuah project gitu ya yang sangat kompleks seperti itu. Nah, jadi cukup simpel ya bagaimana untuk proses penganimasian orang dengan menggunakan metode mass move. Jadi saya kira ini bisa menjadi sebuah wawasan baru buat kita semuanya ketika nanti untuk mengerjakan yang namanya project baru ya. Jadi demikian informasi dan sharing yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa pada lain kesempatan ya dengan materi-materi yang tentunya terbaru. Terima kasih buat supportnya. Sampai jumpa dan thank you.